Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Baik di Majapahit ya, sambil dipersiapkan, kemudian di cabang yang lain juga. Di setengah pertemuan berikutnya, ini nanti kita belajar alat ukur yang lain yang sangat penting ya. Jadi kayak osiloskop, frekuensi meter dan sebagainya, itu perlu kita pelajari pada mata kuliah alat ukur dan pengukuran. Untuk pertemuan yang hari ini ya, ini pertemuan minggu ke-9 ya. Ini alat ukur untuk mengukur frekuensi gelombang. Baik, saya lanjutkan aja materinya. Nah, ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur frekuensi ya, alat ukur frekuensi. Kalau diperhatikan di sini kita bisa melihat gelombang atau sinyal ya. Ada gelombang atau sinyal. Jadi kalau Anda ingin mengetahui suara itu juga seperti ini ya. Ada gelombang, ada positif, negatif. Jadi kalau Anda melihat gelombang seperti ini adalah gelombang sinusoidal yang biasa ada pada tegangan AC ya. Juga gelombang seperti ini pula pada gelombang suara. Jadi ini kayaknya ini fenomena alam ya. Jadi ada gelombang suara ini ternyata seperti ini. Nah, ini penting sekali kalau misalkan kita bisa mengukur ya, frekuensinya dengan menggunakan alat ukur yang sesuai ya. Nah, untuk kali ini saya menampilkan osiloskop namanya ya. Ini bentuknya seperti ini ya, osiloskop. Jadi kita bisa melihat bentuk sinyalnya. Kalau multimeter ya, voltmeter, amperemeter, hambatan ya, itu tidak ada gambarnya. Tapi kalau osiloskop itu bisa kelihatan gambarnya. Kalaupun tegangan ya, tegangannya mendatar gitu ya, dengan level sesuai dengan jumlah kotaknya. Kalau gelombangnya sinusoidal ya bentuknya gelombang sinusoidal seperti ini dengan bentuk sinusoidal ya. Jadi kalau kemarin kita praktikum power supply ya, nah, gelombangnya seperti ini, itu aslinya memang bentuknya gelombang seperti ini ya, sinusoidal. Ini saya jelaskan tombol-tombolnya ya. Jadi trigger sinkronisasi. Ya, di sini ada nomor 1, ini trigger sinkronisasi. Ya, jadi dari internal apa eksternal? Biasanya internal. Kemudian yang nomor 2, ini input gelombang. Jadi misalkan kita mau mengukur tegangan dari trafo, nah, maka input ke osiloskop di posisi ini. Nah, ini pakai soket BNC namanya. Nah, jadi BNC di sini ada input ya, inputnya ada ground, lalu ada input positifnya ya. Jadi input gelombang, kemudian selektor itu bagian 3. Nah, ini pilihan untuk channel 1, channel 2 atau channel 1 plus channel 2.
Jadi yang masalahnya gini, inputnya ada dua ya. Jadi input di nomor 2 ini ya, input. Ini juga input ya. Jadi ada 2 input. Nah sekarang kalau misalkan kita masukkan ya, ini harus ditampilkan di satu layar yang sama. Nah, jadi 2 input, 1 output ibaratnya gitu. Maka kita bisa memilih yang mau ditampilkan itu di channel 1 ataukah channel 2 ataukah gabungan dari atau kedua-duanya istilahnya. 2 input ini ditampilkan dua-duanya. Itu bisa. Ya, kemudian yang keempat, ya ini inputnya ini ditampilkan dalam level DC ataukah AC. Jadi kalau AC itu biasanya istilah aja ya. Jadi dia ditampilkan dengan kopling kapasitor. Jadi kopling kapasitor itu berarti DC sinyal inputnya dihilangi, hanya sinyal gelombang AC-nya saja yang ditampilkan. Kemudian DC, maka sinyal DC itu akan diikutkan dalam menampilkan di layar osiloskop. Lalu di sini volt per diff ya. Nah, nomor 5. Nah, ini ada nomor 5 ini volt per diff. Jadi satu kotak ini kan ada gelombang. Contoh gelombang ya. Nah, ini satu gelombang apa namanya? Amplitudenya ya. Ini masuk ke berapa kotak ini? 1, 2, 3 ya, 4 lah. 4 atau 3,5 kotak. Jadi kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, lalu di sini masuk kotak keempat tapi separuh. Nah, satu kotak ini bisa berisi atau bisa bernilai tegangan bisa 1 volt per kotak ya, atau 2 volt per kotak, atau 5 volt per kotak, ditentukan oleh pilihan volt per diff-nya sendiri. Sehingga kalau misalkan ini nilai per kotaknya 1 ya, 1, 2, 3, 3,5 misalkan. Nah, ini berarti 3,5 volt. Kalau kita pilih kotak nilainya itu 5 ya, maka gelombangnya akan semakin kecil kurang dari 1 kotak, karena 1 kotak nilainya 5 volt sementara nilai tegangannya 3 volt. Jadi 3 volt itu kan lebih kecil dari 5 volt. Maka kalau 1 kotaknya kita kasih nilai 5 volt, maka gelombangnya kecil sekali, nggak akan lebih besar dari 1 kotak. Nah, gitu ya. Jadi tergantung berapa pilihan kita volt per diff-nya. Kemudian nomor 6 ini position vertikal. Nah, ini untuk mengatur ini digeser ke atas atau geser ke bawah. Ya. Jadi kalau misalkan ini kok kurang di tengah, kita bisa ngatur posisi 6 ya. Oh, ini posisi 6 ya. Ini panahnya atas bawah ini bisa dibawa ke atas atau digeser ke atas atau digeser ke bawah. Jadi kalau ini diputar bisa menampilkan gambar posisi ke atas atau posisi ke bawah. Lalu nomor 7 ya. Yang nomor 7 ini berarti ini ya. 7 position horizontal. Jadi ini bisa menggeser gambar ke kiri atau ke kanan. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkan gambar agak ke kiri atau agak ke kanan, itu bisa diatur tombol nomor 7. Lalu ini tadi time per diff ya. Jadi kalau mau mengukur frekuensi itu biasanya harus diketahui periode. Nah, ini satu kotaknya dalam arah horizontal itu berapa nilainya. Nah, ini kalau misalkan satu gelombang dari sini ya, ini satu gelombang. Nah, ini periodenya mulai dari kotak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya, 4 lah ya, 4 kotak. Nah, 4 kotak ini
berapa periode itu dihitung dulu berapa time per diff-nya. Jadi satu kotak itu nilainya berapa menit, berapa second. Sehingga kalau misalkan kalau satu kotaknya itu 1 detik ya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti satu gelombangnya ini 4 detik misalkan. Periodenya ya. Lalu untuk mengukur frekuensi kita bisa menghitung dengan cara 1 per periode. Itu kalau satu kotaknya 1 detik. Kalau satu kotaknya itu 1 mili detik, ya berarti ini 1, 2, 3, 4 ya, dikalikan 1 mili detik berarti 4 mili detik periode satu gelombang. Nah itu ya, jadi tentunya kita harus tahu berapa periode dalam satu gelombang. Nah ini nanti kita bahas ya. Baik, hardware-nya sudah saya jelaskan. Kita sekarang sudah mulai masuk ke materi pengertian gelombang ya. Coba ini saya lanjutkan. Nah ini adalah objek yang akan kita ukur, terutama kalau Anda berada atau bekerja di bidang telekomunikasi ya. Jadi mungkin Anda dapat tugas dari pimpinan berapa frekuensi kita ya, dalam petik kita itu bisa jadi providernya misalkan ini saya nyebutkan Telkomsel misalkan. Anda harus tahu frekuensi Telkomsel itu pemancarnya berapa frekuensinya ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu berapa frekuensi pemancar dari Telkomsel yang di mana tempat Anda bekerja misalkan. Nah itu biasanya pimpinan itu ngasih tugas berapa watt atau berapa daya yang bisa dihasilkan oleh sebuah pemancar BTS ya, base station base transceiver station misalnya. Jadi stasiun pemancar penerima. Itu biasanya di pinggir-pinggir jalan yang antena tingginya 75 meter itu loh. Nah itu kan setiap provider, setiap perusahaan itu punya anten biasanya. Nah mungkin Anda dikasih tugas oleh pimpinan berapa watt setiap kilometer misalkan gitu. Sehingga kita bisa tahu anten itu atau anten kita ya. Dalam arti anten kita itu berarti anten sebuah provider itu sampai berapa kilometer berapa watt jangkauannya. Nah itu nanti kita harus bisa mengukur frekuensinya dan harus bisa mengukur daya. Kalau enggak, misalkan Anda nggak tahu frekuensinya, lebih bisa. Jadi yang Anda ukur malah frekuensi perusahaan yang lain. Anda diberi tugas oleh perusahaan Anda kok malah yang diukur frekuensi perusahaan orang lain. Nah itu yang nggak boleh karena Anda harus tahu frekuensi pemancar dari provider tempat Anda bekerja misalnya. Lalu Anda juga harus tahu cara mengukur daya ya. Nah semuanya itu akan berhubungan dengan frekuensi kalau Anda bekerja di bidang telekomunikasi ya. Handphone itu kan tidak kelihatan karena apa? Pakai gelombang frekuensi, pakai medan elektromagnetik. Nah itu perlu alat ukur karena mata kita nggak mampu melihatnya. Maka sangat penting sekali alat ukur itu bila kita bekerja berhubungan dengan telekomunikasi. Nah ini ya, di sini ada beberapa bentuk gelombang. Ini yang saya gunakan ini contoh sederhana untuk bentuk gelombang seperti ini adalah bentuk pemancar AM ya, amplitudo modulasi. Ini supaya gampang aja ya. Karena AM ini juga digunakan di pemancar televisi ya. Walaupun sekarang sudah berubah jadi pemancar frekuensi digital semua ya. Tapi ya ini salah satu bentuk gelombang yang
Harapan saya cara memahaminya lebih mudah lah gitu. Nah, dimulai dari gelombang yang atas ini adalah gelombang sinyal atau gelombang informasi. Ya, jadi misalkan pemancar stasiun radio ini kan ada penyiarnya ya, yang ngobrol-ngobrol itu yang penyiarnya. Lalu yang kedua ini adalah gelombang pembawa atau pemancarnya. Nah, ini diharapkan frekuensi sinyal informasi ini dimasukkan ke frekuensi pembawa untuk dipancarkan. Ya, karena kalau gelombang sinyal audio ya, audio itu berarti frekuensi yang manusia dengar itu dipancarkan. Wah, itu di alam bebas bisa ramai sekali, itu banyak pemancar ya, dengan suara yang bisa kita dengar, itu dihindari ya, maka sinyal gelombang ini harus dimasukkan dalam frekuensi tinggi yang mana manusia tidak mampu mendengar ya, sehingga kita nggak terganggu walaupun di sekitar kita ya. Ini pemancar audio yang dipancarkan baik AM, FM, televisi ya, Anda telepon-teleponan itu dipancarkan di sekitar kita. Tapi untungnya dimasukkan ke frekuensi yang tinggi sehingga telinga kita nggak terganggu. Ya. Kalau suara-suara dari radio, televisi, telepon-teleponan itu dibawa pada frekuensi yang rendah, wah bisa kerudit ya. Kerudit itu kita mendengar hampir semua pemancar radio, kita mendengar hampir semua pemancar televisi, kita hampir mendengar semua komunikasi. Wah, itu kacau gitu ya. Maka supaya tidak terdengar dimasukkan atau dikemas dalam frekuensi yang tinggi sehingga pada saat dipancarkan kita nggak mendengar ya. Tapi ada informasi suara di situ. Nah, contohnya di bawah ini adalah ada frekuensi tinggi tapi amplitudonya ya, awalnya kan frekuensi tingginya itu datar ya, tapi amplitudonya itu dirubah-rubah sesuai dengan informasi. Jadi informasinya dimasukkan dalam frekuensi tinggi, jadilah amplitudo modulasi. Nah, ini salah satu bentuk implementasi frekuensi dalam telekomunikasi ya. Jadi kalau Anda ya mahasiswa sekalian ingin bekerja di dunia telekomunikasi, Anda harus paham hal seperti ini. Kalau Anda nggak mudeng, ya pikir-pikir dulu lah ya. Karena telekomunikasi itu hal yang tidak kelihatan dan Anda harus paham frekuensi, Anda harus tahu cara mengukur frekuensi, Anda harus tahu bagaimana pengukuran daya di telekomunikasi yang mana semua butuh alat ukur semua. Ya. Kalau Anda tertarik ya Anda harus paham betul telekomunikasi seperti apa. Ya, gitu ya. Baik, materinya saya lanjutkan. Kita sudah belajar alatnya, kita sudah belajar objeknya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mengenal lebih detail satu gelombang dulu. Ya. Satu gelombang aja dulu, ya. Kita pahami, ya. Pertama, satu gelombang ini adalah satu periode. Ini untuk mengukur frekuensi, kita harus paham satu periodenya itu berapa detik. Ya. Nanti kalau sudah paham, kita lanjut amplitudonya ini berapa volt. Ya. Jadi kalau tegangan AC itu positif 5 volt, negatif 5 volt seperti ini. Nah, ini disebut 5 volt AC. Nah, gitu ya. Sehingga kalau misalkan Anda mengukur daya sebuah pemancar telekomunikasi, ada alat untuk mengukur watt ya. Daya atau watt sebuah sinyal, sebuah gelombang. Itu mengukur apa dia? Mengukur level amplitudonya. Amplitudo positif berapa, negatif berapa. Nanti ada alat yang bisa menghitung berapa daya gelombang tersebut. Ketemu watt nanti. Oh, sekian watt, 2 watt, 20 watt, 100 watt. Tuh. Lalu kalau Anda juga ingin mengetahui
frekuensi, Anda harus tahu berapa periode satu gelombangnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 10 milisecond, 1000 milisecond, nah gitu. Nanti kalau ketemu ada alatnya, jangan khawatir, ada alatnya. Cuman Anda harus paham cara membacanya, lalu cara menyimpulkan frekuensinya. Dengan cara 1 per periode nanti ketemu berapa frekuensinya. Itu ya. Jadi Anda bisa memahami sedikit memahami atau sebagian hal yang berhubungan dengan alat telekomunikasi sing sebendina bawa itu loh, handphone itu loh. Itu unsur-unsurnya seperti ini, amplitudenya. Kalau Anda bawa handphone mungkin di pertengahan batas kota ya, terus sinyalnya level signal strength-nya kok cuma 1-2 balok misalkan, itu berarti amplitudenya mulai turun, wattnya turun, sehingga level strength signalnya turun. Ngono caranya ya. Terus biasanya solusinya apa? Anda cari tempat yang tinggi, mungkin Anda nambah anten khusus yang 4G kan ada. Ya toh? Nah, paling tidak Anda sedikit banyak memahami. Kalau Anda punya handphone, tentunya sedikit banyak memahami seperti ini. Jangan sampai Anda menyalahkan provider misalkan ya. Di daerah tertentu sinyalnya lemah. Terus Anda menggunakan kartu SIM A misalkan. Anda marah-marah sama SIM A, ya tidak boleh. Karena kebetulan rumahmu itu jauh dari anten yang saya sebutkan dari BTS tadi itu. Sing salah bukan sinyalnya, sing salah omahmu adoh banget toko anten. Ya akhirnya sinyalnya jelek. Nah itu solusinya apa, Pak? Saat di rumah Anda cari provider pemancar stasiun penyedia penyedia seluler yang sinyalnya bagus di rumahmu. Entah itu saya nggak menyebut produk ya, nanti dikira jualan. Jadi kalau di sinyal di rumahmu itu misalkan provider A itu bagus, provider B strength sinyalnya itu rendah, ya Anda belilah yang SIM provider yang A, jangan yang B. Karena kebetulan rumahmu ada toko BTS-nya yang provider B, gitu loh. Jadi jangan terus Pak, pokoknya sekali A tetap A atau sekali B tetap, tidak bisa. Anda bisa mengukur sinyal strength-nya lewat handphonemu sendiri, level baloknya itu lebih banyak yang mana. Gitu ya caranya ya. Itu Anda bisa tahu, bisa paham, dan Anda harus tahu dan harus paham. Karena handphone itu hampir semua orang punya. Ya. Setiap mahasiswa punya handphone. Anak saya SD aja pegangnya handphone. Soalnya tugas-tugasnya dari gurunya lewat anak online kemarin ya. Jadi gurunya ngirim tugas, soal dan tugas lewat handphone. Ya, pemenang mahasiswa. Tapi setiap mahasiswa belum tentu paham sinyal yang ada di sekitar handphonemu, belum tentu paham kartu yang Anda pakai karakternya bagaimana. Nah, ini saatnya di materi kita hari ini sedikit banyak ada hubungan dengan alat ukur itu. Tapi kalau di handphonemu itu strength signal ya, tahu ya, sini balok itu loh, balok sini papat, balok. Nah itu garek delok balok strength signalnya itu berapa balok ya, berapa bar. Kalau bagus sinyalnya berarti 4 bar atau 5 bar. Tapi kalau cuma 1 bar, jangan dipertahankan, mungkin ganti provider yang lain. Cari yang sinyal strength-nya penuh barnya, ngono ya. Jangan terus Pak, saya komunitas provider A, gak boleh begitu ya. Kita harus berpikir positif. Sing salah itu omamu itu ada toko pemancar masalah. Kalau omamu cedak karo pemancar pasti penuh sinyalnya. Tapi karena rumahmu itu ada dengan pemancar, ya berpikir positif. Oh iya Pak,
ini sinyalnya lemah ini untuk provider ini. Tapi provider yang B kok bagus ya. Anda beli yang provider yang B. Nanti enak. Anda nggak masalah saat kuliah, saat ada tugas, saat download, nggak masalah. Karena dekat dengan pemancar yang mempunyai strength signal yang penuh, barnya penuh. Ya. Baik. Amplitudo atau nilai puncak suatu sinyal adalah ukuran berapa besar tegangan. Ya. Hubungan tegangan itu nanti ada hubungannya dengan watt. Ya. Amplitudo sinyal merupakan setengah dari nilai puncak ke puncak. Ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini amplitudo puncaknya itu 5 volt. Positifnya ya, negatifnya minus 5. Ini berarti AC 5 volt. Jadi 5 volt positif, 5 volt negatif. Itu. Jadi nyebutnya ini 5 volt AC. Walaupun positif 5, negatif 5 ya, tapi nyebutnya adalah 5 volt AC. Di rumahmu kan ada 220 volt AC. Itu karena apa? Positif 200 volt, 220 volt, negatif 220 volt. Nyebutnya 220 volt AC. Oh ya. Jadi ini sedikit banyak mengenal apa yang ada di sekitar kita, ya. Handphone, rumah, orang listrik, oh positif 220, negatif 220. Tapi kalau diukur tetap 220 volt AC. Tuh, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang lebih fokus ke frekuensi. Nah, kita harus mengukur periode kalau ingin mengetahui frekuensinya. Berapa periode satu gelombang? Karena ukurannya adalah satu gelombang. Ya. Jadi frekuensi adalah jumlah gelombang atau getaran yang terjadi atau yang dihasilkan setiap detiknya. Sak detik itu berapa gelombang? Kayak orang mengatakan 1 minggu. Padahal kan petung dino kan. Tapi menyebutkannya 1 minggu. Yaitu cara menyebutkan 1 minggu adalah jumlah hari sejumlah 7 hari. Itu dikelompoknya dari 1 minggu. Nah kayak gitu ya. Nah kalau ini gelombang, berarti berapa jumlah gelombang selama 1 detik, itu berapa gelombangnya. Nah kalau frekuensi tinggi, berarti 1 detiknya frekuensinya semakin banyak. Kalau frekuensi rendah, 1 detiknya frekuensinya semakin sedikit. Kayak orang mangan nih loh. Mangan telung dino 3 kali sehari, ya. Tapi ada orang yang makannya cuma 2 kali sehari. Ya, yang lain 3 kali sehari, ada juga yang 2 kali sehari. Nah, kalau disebut frekuensi, berarti frekuensi 3 kali sehari itu frekuensinya lebih tinggi daripada makan dengan frekuensi 2 kali sehari. Itu loh maksudnya ya. Jadi frekuensi itu berapa sering dalam kurun waktu yang sama. Oke, nah, baik kita lanjutkan lagi. Ini ya, periode adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk membentuk satu gelombang penuh. Periode disimpulkan dengan huruf T ya, atau time, dan satuan dari periode dinyatakan dalam detik atau second. Gelombang dengan nilai periode sebesar setengah detik. Jadi ini contoh aja, misalkan 1 gelombang, ini ternyata setengah detik. Ya, gelombang dengan nilai periode sebesar setengah detik. Misalkan ini 1 gelombang, ini berarti apa? Ya, ini X, ini 2X. Ya, kalau X-nya itu 1 detik, berarti 1 gelombangnya ini 2 detik. Nah, frekuensinya seperperiode 1/2. Berarti frekuensinya 1/2 atau setengah hertz. Karena sak detik mung separuh. Nah, ini kan sak detiknya di sini. Sak detiknya separuh. Dia hanya 1 gelombang penuh kalau 2 detik. Nah, maksudnya seperti itu. Periodenya 2 detik. Nah, berarti frekuensinya atau periodenya kan 2 detik ya. Frekuensinya seperperiode itu 1/2.
atau setengah Hz. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Frekuensi adalah banyak gelombang penuh yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi acuannya itu 1 detik. Kemudian berikutnya dari dua definisi tersebut terdapat pengertian bahwa jika suatu gelombang penuh mempunyai periode sebesar 1 detik atau T detik ya, maka banyak gelombang penuh terjadi setiap detiknya adalah F dengan persamaan F sama dengan seperperiode. Kalau periodenya 2 detik, ya berarti frekuensinya 1/2 dengan satuan Hz. Ya, jadi F frekuensi dalam cycle atau second atau satuannya adalah Hz dan periode dalam detik. Nah, jadi kalau satu gelombang kok 2 detik, berarti periodenya 2 detik, frekuensinya seperperiode atau 1/2 atau setengah Hz, ya, setengah Hz. Jadi 1 detik itu separuh ya. Nah, kalau periodenya itu 1 detik, ya, satu gelombang 1 detik, maka frekuensinya adalah seperperiode, 1 dibagi 1, maka nilainya adalah 1 Hz. Berarti 1 detik 1 gelombang. Nah, itu. Ini gambaran sederhananya ya. Nah, padahal frekuensi handphone ya, Anda tahu nggak frekuensi handphone? Sekitar 1,8 GHz. Wah, giga itu 10 pangkat berapa? 6. Berarti 1 detik itu 1, giga itu 10 pangkat 6 ya, juta ya. 1,6 juta kali per detik. Ngeri kan? Intinya adalah handphone yang Anda pegang itu frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu indikatornya kalau itu frekuensi tinggi adalah panas. Anda tahu microwave enggak? Microwave itu ya. Bebek mentah bisa jadi bebek goreng. Bebek panggang. Lula wis ngeri ya. Karena apa? Dia microwave itu 10 pangkat 6. 10 pangkat ya 6. 10 pangkat minus 6 ya. Jadi sing mbok pegang itu panas. Jajalan kuwi telepon-teleponan 10 menit ini. Panas. Jangan lama-lama ya. Anda bisa memperkirakan ya, bebek mentah sudah jadi bebek panggang loh. Karena apa? Dimasukkan ke microwave dengan daya yang besar. Panas. Akhirnya bebeknya jadi bebek panggang. Jadi setelah Anda sedikit-sedikit ngerti seperti ini, Anda mesti paham, oh ya telepon-teleponan kok panas ya, iya frekuensi tinggi ya. Terus kadang-kala ada daerah-daerah tempat yang dilarang mengaktifkan handphone misalnya. Itu memang ada benernya, karena ada efek panas. Ya, tapi sekarang sudah nggak diabaikan, wis pokoknya sembuh sakti aku. Tapi memang ada benernya itu. Begitu suhu panas, ada bahan yang mudah terbakar, memang bisa terpicu. Tapi asal nggak banyak sih mungkin nggak apa-apa. Ya gambarannya microwave itu loh, tahu ya? Panas itu. Memang efeknya panas untuk daya yang besar. Kemungkinan gini, pemancar BTS itu mestinya jauh dari pom bensin. Ya. Karena pemancar, makanya BTS itu tingginya sampai 75 meter, tinggi itu 75 meter karena atas itu panas. Ya gambarannya microwave itu gambarannya. Padahal microwave sama pemancar BTS ya jauh lebih kecil. Yang besar itu ya pemancar BTS, makanya kemungkinan besar aturan yang benar ya BTS itu tidak boleh dekat dengan pom bensin karena panas. Ya, idealnya BTS itu harus jauh dari pom bensin. Nah, yang mbok pegang itu kan paling 2 watt ya. Ya, handphone yang mbok pegang itu paling 2 watt itu.
Tapi kalau BTS itu ratusan watt, ratusan kilowatt. Jadi panas banget. Nah, itu aja sih mbok rasanya panas kan. Nah, pemenes ini di pucuk anten 75 meter itu panas banget. Maka harus hati-hati kalau dekat pemancar seluler. Anda harus bisa menghitung ya. Sing tak cekelnya panas kayak gini lah, yang pucuke kayak ngopo gitu loh. Buat logika ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini objek yang kita pelajari sekarang sumber gelombang sekarang ya. Jadi nanti kita eksperimen pakai osilator. Nah, kita harus tahu dulu osilator itu apa ya. Osilator memanfaatkan sinyal derau atau noise yang berasal dari penguat itu sendiri ya. Saat penguat diberikan suplai tegangan, sinyal derau atau noise akan terjadi. Kemudian diumpan balik ke penguat, maka osilasi akan terjadi. Jadi kita buat eksperimen ini menggunakan rangkaian pembangkit gelombang, osilator. Sudah saya share di grup ya. Kalau Anda buka pakai live wire, nanti bisa Anda eksperimen juga. Jadi kita siapkan osilator, nanti kita ukur frekuensinya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya osilatornya ya. Nah, ini adalah sebuah rangkaian sederhana flip-flop ya. Jadi nanti kita eksperimen seperti ini ya. Intinya membuat rangkaian flip-flop dua transistor ini memiliki dua kondisi saling bergantian antara cut off dan saturasi. Cut off itu berarti transistornya itu off dan transistornya on. Nah, gitu. Jadi Q1 off, Q2 on, Q2 off, Q1 on. Nah, saat rangkaian ini dihidupkan, transistor ini mesti salah satu hidup lebih dulu. Ya. Sepersekian detik Q1 atau Q2 akan nyala lebih dulu. Karena ini rangkaian. Rangkaian itu pasti ada salah satu yang lebih dulu nyala. Nah, begitu salah satu nyala, contohnya ini ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini kita anggap Q2 lebih dulu on. Ya, dihidupkan oleh R2, dipicu transistornya. Lalu akan terjadi kapasitornya ini terhubung dengan ground, terjadi pengisian kapasitor. Ya, dengan asumsi ya, karena Q1 Q2 itu pasti salah satu on ya, lebih dulu. Nah, diasumsikan Q1 pada posisi off dan Q2 dalam posisi on. Nah, jadi Q2-nya on sehingga kapasitor hubung ke ground, lalu Q1-nya off, dia tidak aktif ya, karena lebih dulu yang Q2. Namun C2 ya, C2 itu di sini, karena ini terisi dengan Q2 on, maka C2 terisi ya, karena C2 terhubung salah satu sisinya dapat ground lewat Q2, salah satunya dapat positif lewat R3, maka akan diisi ya. C2 akan diisi melakukan ya, C2 akan melakukan pengisian muatan melalui R3. Nah, saat dia mengisi itu nggak langsung penuh, bertahap sampai saat tertentu penuh, lalu memicu atau membuat Q1-nya menjadi on. Nah, coba ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini begitu ini high, lalu membuat Q1 on. Nah, Q1 on ini akan membuat Q1 C1 terhubung ke ground lewat Q1. Karena kapasitor itu pertama kali terhubung dengan tegangan adalah hubung singkat, maka Q2 dipaksa mau nggak mau harus off. Mau nggak mau harus off. Karena kapasitor itu pertama kali dihubungkan tegangan itu langsung hubung singkat dulu ya. Jadi kapasitor itu kalau misalkan dihubung singkat, diberi tegangan akan hubung singkat lebih dulu. Jadi mau nggak mau Q2 akan off, lalu yang terisi adalah Q1. Sampai Q1 penuh,
memicu Q2, Q2-nya on, maka kapasitor sisi kanan terhubung, kapasitor C2 sisi kanan terhubung ground dengan hubung sikatnya Q2, dengan aktifnya Q2. Maka saat kapasitor itu terhubung dengan suplai pertama kali, dia akan short. Nah, ini akan memaksa Q1 off, maka terjadilah posisi yang di awal. Ya, jadi terjadi Q1, Q2 on, off bergantian. Ini Q2 on, ini Q1 on, Q2 off, ya. Lalu Q1 off, Q2 on. Jadi memang bergantian seperti ini. Ya. Nah, ini kalau misalkan dalam rangkaian, coba ini saya ganti, saya share yang rangkaiannya ya. Ini karena transistornya NPN karena diodenya keluar. Nah, ini ya, Anda lihat dioda LED-nya sudah menyala bergantian. Jadi Anda lihat di situ transistornya on off bergantian ya. Jadi merah itu high ya. Lalu kalau biru itu low. Nah, Anda lihat di sini yang merahnya gantian. Ini merah, ini biru, ya. Ini merah, ini biru. Berarti ini off, ini on. Ini off, ini on. Ini off, ini on. Saat on, ini menyala. LED-nya menyala. Ya. Jadi ibarat manusia itu hidup, ya. Jantungnya mulai berdetak. Gitu. Nah, akhirnya dengan rangkaian ini muncullah gelombang yang akan kita jadikan media untuk diukur berapa frekuensinya. Jadi ini berapa kali gelombang dalam 1 detik. Ini satuannya kan time-nya ini kan second. Second itu detik. Nah, ini 0, 2, 4, 6 jadi istilahnya time per div ya. Time per div-nya atau sak kotak itu dinilai 2 detik. Ya. Jadi ini kalau dari gelombang, ini sepertinya satu kotak ini 1 gelombang ya. Karena dimulai dari titik yang sama. Ini dari awal ya. Ini naik sedikit, kemudian turun, berhenti di sini. Berarti 1 kotaknya 1 gelombang. Jadi 1 kotak itu 2 detik atau 1 time per div-nya 2 detik. Nah, ternyata 1 gelombangnya itu juga 1 kotak. Ya, ini berarti periodenya itu adalah 2 detik. Periode 2 detik karena hitungannya 1 gelombangnya. Ini 1 gelombang ini 1 gelombang. Ini selama 2 detik. Iya, dari mulai awal ya, bentuknya apapun ya. Tapi begitu sampai 1 gelombang biasanya akan mengulang lagi ke bentuk yang sama. Bentuknya apapun, mungkin persegi, mungkin gigi gergaji, mungkin ya. Nah, itu berarti 1 gelombang. Nah, ini berarti 1 detik. 1 detik, 1 gelombang ya. 1 gelombang 2 detik. Nah, ini namanya periode. 1 gelombang ya, selama 2 detik. Itu berarti periodenya 2 detik. Nah, kalau periodenya 2 detik, maka kalau pakai rumus frekuensi 1 per periode, berarti 1 per 2
Berarti ini frekuensinya adalah setengah hertz. Secara logika, sak detik nembe separuh gelombang. Satuannya hertz, untuk frekuensi satuannya hertz. Nah, mungkin ada yang ditanyakan ini. Jadi ini penampakan dari osiloskop, ya. Lalu ini objek yang kita ukur, ya. Jadi kalau Anda lihat ini gambaran osiloskopnya yang tadi saya bahas, ya. Ujungnya, ya, ini ujungnya di posisi kapasitor, ya. Jadi yang kita ukur pengisian pengosongan kapasitor, lalu ujungnya yang satunya di ground. Lalu ini osiloskop kan channel 1, channel 2. Yang channel 1 saya ukur di kapasitornya, berarti pengisian pengosongannya, ya. Kemudian yang channel 2 ini yang saya ukur adalah kolektornya. Ini transistor jenis NPN yang saya ukur kolektornya. Nah, kolektornya itu berarti dia sempat 0. Nah, ini coba, ini kalau saya off ya sih. Kolektornya ini berarti saya diodanya, oh ya, dioda itu kan ada anoda katoda. Berarti ini katoda, yang ini anoda. Ini berarti arahnya dari atas ke bawah menuju ke negatifnya. Pak, ini saya nyalakan lagi. Nah, ini. Mungkin dari cabang ada yang bertanya enggak, Pak Laksamana? Belum ada yang nanya. Yang di 605 ada yang nanya enggak? Ini sederhana ya. Jadi kalau saya tampilkan ini sederhana supaya kita mudah aja memahaminya. Gimana? Kapasitornya harus ada 2 karena ini ada 2 transistor, maka pengisian pengosongannya harus melalui 2 kapasitor. Ini tadi nilainya berapa ya? 15 ya. Ini saya ganti 20 kilo ya.
Berarti nilainya saya perbesar. 15 ke 20 itu kan lebih saya perbesar. Ini kalau dihidupkan. Nah, Anda lihat di sini gelombangnya lebih besar. Ya. Jadi frekuensinya menjadi lebih rendah karena time per diff-nya menjadi semakin lama. Jadi pengisian pengosongan ini akan mempengaruhi frekuensi. Jadi frekuensi semakin lama dikarenakan resistornya semakin besar. Jadi bentuk gelombangnya akhirnya semakin panjang, semakin lebar, semakin lama. Nah, semakin lama berarti frekuensinya semakin rendah. Rendah karena jumlah per detiknya semakin sedikit kan. Kayak logikanya gini, kayak orang makan ya. Jumlah makannya semakin sedikit, frekuensinya semakin kecil kan. Jadi ngitungnya itu berapa jumlah setiap periode. Nah, coba sekarang nilai resistornya saya perkecil. Tadi 15 ke 20, sekarang 15 ke 10. Nah, coba ya, ini 10 kilo, 10 kilo. Semula 15 ke 20. Periodenya semakin melebar atau semakin lama. Nah, kira-kira kalau resistornya saya perkecil, gelombangnya semakin pendek apa semakin panjang, semakin singkat apa semakin lama? Semakin cepat. Nah, coba ini saya hidupkan. Nah, ini Anda lihat ini. Gelombangnya semakin kecil. Nah, mungkin itu ya untuk frekuensi mengukur frekuensi gelombang ya. Saya sudah bereksperimen, terus mengukur pakai osiloskop. Cara mengukurnya bagaimana? Acuannya ke berapa detik periodenya, lalu untuk mencari hash frekuensinya, satuan hash dibuat seper periode. Lalu saya juga sudah bereksperimen, rangkaian osiloskop ini bila pengisian pengosongannya dirubah, ya, resistornya semakin besar, pengisian pengosongan semakin lama, frekuensinya semakin rendah, periodenya semakin lama, ya. Lalu kalau resistornya saya perkecil, ya, periodenya semakin singkat, pengisiannya semakin cepat, periodenya semakin singkat, frekuensinya semakin tinggi, ya, sehingga Anda bisa tahu perbedaan frekuensi rendah, lalu frekuensi tinggi itu seperti apa. Kalau diasumsikan makan ya satu hari makannya mungkin 4 kali, itu berarti frekuensinya tinggi, frekuensi makannya tinggi. Kalau setiap hari makannya cuma 2 kali, berarti frekuensi rendah. Nah, gitu ya. Nah, iya, betul. Implementasinya banyak. Nah, osilator ini yang digunakan oleh pemancar seluler yang Anda gunakan setiap hari. Setiap seluler itu beda-beda frekuensinya. Nah, yaitu tadi nilai osilatornya yang berbeda-beda. Jadi semua semua provider ya, Telkomsel, Indosat, apalagi itu Tri, itu frekuensi carrier-nya, frekuensi pancarnya berbeda-beda. Nah, kalau Anda bekerja di bidang telekomunikasi, Anda harus paham tentang frekuensi, Anda harus bisa mengukur frekuensi, Anda harus bisa mengukur daya frekuensi. Nah, itu ya. Baik, saya kira itu mungkin
Saya tanya sekali lagi di cabang, mungkin ada yang nanya, Pak Laksamana? Tidak ada ya? Jadi kalau tidak ada, saya tutup sampai sekian ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selamat siang ya.